Bapak, Ibu, dan semua para pemirsa, tentu semua orang punya rancangan-rancangan di dalam kehidupannya. Suatu rancangan yang tentunya dirancangkan sedemikian rupa, dirancangkan secara terbaik. Suatu rancangan yang dirancang sedemikian rupa, yang dirancangkan untuk dikerjakan, yang merupakan hal-hal yang ingin dicapai di dalam kehidupannya. Ketika kita merancangkan sesuatu di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi dasar kita? Apa yang menjadi sandaran kita? Bersandar kepada apakah kita? Ketika kita punya suatu impian di dalam kehidupan kita, apakah kita bersandar kepada diri kita? Apakah kita bersandar kepada orang lain? Apakah kita bersandar kepada kuasa-kuasa dunia ini? Kepada apa kita bersandar, ini mempengaruhi tindakan kita dan mempengaruhi pencapaian kita yang akan kita capai, Bapak Ibu. Selain kita manusia punya rancangan untuk kita, Tuhan juga punya rancangan kepada setiap orang. Tuhan tentu punya rancangan yang jauh lebih baik kepada semua orang kalau dibanding daripada seseorang itu yang punya rancangan terhadap dirinya, Bapak Ibu. Kalau kita saja ingin yang terbaik bagi diri kita, kalau kita ingin apa yang terindah dalam hidup kita, tentu Tuhan jauh memiliki sesuatu rancangan yang lebih indah kepada semua orang, Bapak Ibu. Ya. Tuhan punya rencana yang indah bagi bangsa Israel. Kita lihat bagaimana perjalanan bangsa Israel. Tuhan ingin bangsa Israel keluar daripada Mesir, suatu negeri ya, yang mana bangsa Israel ini diperbudak selama ratusan tahun. Begitulah mereka lamanya menderita pada perbudakan di negeri Mesir. Sampai mereka juga sudah sangat menderita, bahkan mengerang kepada Tuhan supaya Tuhan keluarkan mereka dari situ. Tuhan punya rencana kepada mereka, kepada bangsa Israel ini, bahwa Tuhan ingin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ingin dimerdekakan dari perbudakan. Tuhan juga punya rencana yang lain bahwa ingin membawa bangsa Israel ke satu negeri yang sangat makmur, yang sangat subur, kaya. Dua rancangan yang indah dari Tuhan kepada bangsa Israel, memerdekakan Israel dari Mesir, dari perbudakan, dan membawa mereka ke negeri yang sangat subur, yang sangat kaya raya. Luar biasa rencana Tuhan bagi bangsa Israel. Tetapi kita dapat melihat bagaimana bangsa Israel, kalau kita baca pada penulisan Alkitab, mulai daripada di mana mereka dibawa Tuhan dari Mesir menuju tanah Kanaan, kita lihat bagaimana mereka Israel ini menunjukkan sikap yang bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan. Ketika mereka lapar, mereka menggerutu. Ketika mereka haus, mereka menggerutu. Ketika panas, mereka menggerutu. Bahkan dinyata-nyatanya Allah menunjukkan mujizatnya kepada bangsa Israel, suatu mujizat yang begitu nyata untuk kebutuhan mereka. Tuhan memberikan makanan, minuman, pakaian tidak rusak-rusak. Ya, waktu panas Tuhan berikan tiang awan, waktu malam Tuhan berikan tiang api.
Semua mujizat-mujizat itu nyata ditunjukkan Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, mereka tidak sabar menunggu Musa. Bangsa Israel membuat lembu emas yang terbuat dari emas tuangan. Tujuannya apa? Untuk mereka sembah. Suatu hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu, bahwa Allah nyata menunjukkan kekuasaannya yang melepaskan Israel keluar dari Mesir. Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya yang ilahi tersebut? Dengan membuat tulah, sehingga Raja Mesir melepaskan Israel keluar dari Mesir. Karena tangan Tuhan yang bekerja dengan nyata, dengan luar biasa. Satu bukti yang luar biasa, bukti ilahi yang ditunjukkan Tuhan, bukti yang ditunjukkan dengan kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Lalu Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi apakah bangsa Israel yang melihat kuasa Tuhan yang begitu nyata mengeluarkan mereka dari Mesir, membuat bangsa Israel bersandar kepada Tuhan? Bahwa dengan nyata di penulisan Alkitab mengatakan Israel bersungut-sungut. Adakah kita juga sebagai orang Kristen yang bersungut-sungut kepada Tuhan? Ketika banyak mujizat yang dinyatakan Tuhan kepada kita, bahwa itu tidak cukup membuat mata kita meyakini bagaimana supaya bersandar kepada Tuhan. Bahkan sama seperti orang Israel bersungut-sungut, menggerutu kepada Tuhan, merasa tidak puas dengan apa yang dikerjakan Tuhan. Adakah kita juga demikian? Sedangkan di hidup kita telah melihat, menyaksikan bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan dapat kita katakan tidak mudah. Mereka harus melewati medan yang sangat ekstrim, padang gurun. Sangat tidak mudah. Tetapi di kondisi itu mereka tidak sadar bagaimana sesungguhnya. Kalau secara manusiawi, lebih tidak mudahnya mereka keluar dari tanah Mesir kalau tidak karena penyertaan dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat pembacaan Alkitab di zaman masa raja-raja, berapa kali dan kerap kali bangsa Israel yang akhirnya keluar daripada keimanan yang benar. Mereka melakukan penyembahan-penyembahan berhala Bapak Ibu. Mereka beribadah bukan kepada Allah yang mengeluarkan mereka dari bangsa Israel, tapi mereka beribadah kepada dewa-dewi. Dan itu sangat membuat Tuhan murka dengan bangsa Israel Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau menjadi sama seperti orang Israel yang selalu bersungut-sungut dan mempersalahkan Tuhan Bapak Ibu? Seharusnya cukuplah bagi bangsa Israel untuk bersandar kepada Tuhan, karena mereka menyaksikan bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir. Seharusnya itu menjadi pembuktian untuk mereka bersandar dan berharap penuh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan, berkeyakinan penuh kepada Tuhan. Karena mereka menyaksikan tangan Tuhan yang ajaib yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir Bapak Ibu.
Kita kembali melihat bagaimana kisah Abraham. Abraham beroleh janji daripada Allah. Suatu janji yang sangat indah. Suatu janji yang merupakan janji berkat yang sangat besar. Apakah itu? Bahwa Allah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham akan diberkati oleh Allah dengan berkat berketurunan, bahwa keturunan Abraham akan menjadi seperti bintang di langit banyaknya. Luar biasa Bapak Ibu. Yang pada saat itu, ketika Allah berjanji kepada Abraham, secara manusiawi, Abraham dan Sarah sudah sangat tua. Yang kalaupun secara manusiawi atau medis tidak akan mungkin lagi mereka beroleh keturunan. Tidak akan mungkin istrinya Sarah itu akan mengandung dan melahirkan. Karena usia Sarah sudah sangat tua, bahkan sudah menopause. Abraham juga sudah sangat tua, sudah sangat ujur. Pada waktu mereka usia yang sangat tua yang tidak memungkinkan mereka beroleh keturunan, pada saat itu Allah menyatakan janji berkat berketurunan buat mereka. Ada dua situasi yang bertentangan. Secara alamiah dan secara rohani. Bahwa Allah menyatakan janjinya berkat berketurunan bagi mereka. Tetapi secara manusiawi, bahwa tidak akan mungkin janji tersebut digenapin. Mengingat mereka yang sudah sangat tua, rasanya tidak mungkin Sarah hamil dan melahirkan. Ketika Allah menyatakan janjinya, kita melihat bagaimana respon mereka. Apakah mereka bersandar sepenuhnya kepada Tuhan? Kita lihat bagaimana Sarah. Dia berusaha mencoba-coba menggenapi janji Allah di dalam hidup mereka, yaitu janji berkat berketurunan itu. Coba-coba Sarah berpikir untuk menggenapi janji Allah tersebut menurut pemikirannya secara manusia. Sarah mulai berpikir, bagaimana supaya janji Allah yang diucapkannya ini tentang berkat berketurunan ini bisa tergenapi dalam kehidupan kami. Sarah mulai mencoba membuat jalan menurut pemikirannya Bapak Ibu untuk menggenapi janji Allah di dalam kehidupannya. Lalu apa yang dilakukan Sarah? Akhirnya Sarah memberikan hambanya yang wanita, si Hagar, untuk dikawini oleh si Abraham. Sarah coba-coba berpikir, aku sudah tua, rasanya tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Mungkin dengan cara aku memberikan hambaku ini ke suamiku Abraham, mungkin inilah caranya kami memiliki keturunan seperti yang dikatakan Allah. Demikian mungkin pola berpikir daripada Sarah. Sarah menggunakan pemikirannya. Dia berpikir bagaimana supaya itu digenapin. Sarah berusaha mensejajarkan pikirannya kepada Tuhan, tetapi dengan pola pikirnya sendiri. Bukan dengan bersandar kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan sepenuhnya apa yang sudah dijanjikan Tuhan tersebut. Dan akhirnya apa? Itu merupakan suatu kesusahan besar yang sampai pada saat ini. Dan berapa banyak orang Kristen yang berusaha untuk mempergunakan pikirannya untuk berpikir bagaimana mengenapi
janji-janji Allah, berkat-berkat Allah di dalam kehidupannya. Yang akhirnya pemikiran itu yang tidak sesuai dengan bagaimana pola berpikir daripada Tuhan. Yang akhirnya pola pikir itu tidak sejalan dengan bagaimana caranya Tuhan mungkin sudah merancangkan firman-Nya tersebut atau janjinya tersebut. Dan akhirnya berapa banyak orang yang akhirnya kesusahan dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Karena bersandar bukan kepada Tuhan, tapi bersandar menurut akal pikirannya. Sarah tidak sabar menunggu janji Allah itu digenapin oleh Allah sendiri dengan cara Allah sendiri. Berapa banyak orang Kristen akhirnya yang merasa kesusahan dalam kehidupannya karena tidak sabar menunggu janji Allah. Bagaimana Allah menggenapi janjinya menurut cara Allah itu sendiri. Terlalu banyak orang akhirnya beroleh kesusahan karena ketidaksabaran mereka menantikan janji Allah dalam kehidupannya supaya Allah menggenapinya. Terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa, melihat faktor keberuntungan secara alami, mungkin atau tidak mungkin secara alami. Bahwa Tuhan bekerja mampu melampaui yang namanya hukum alam, Bapak Ibu. Tuhan mampu melampaui yang namanya hukum alam. Ketika sesuatu tidak mungkin, kalau kita bersabar kepada Allah, berserah kepada Tuhan Yesus, membiarkan Tuhan, mempersilakan Tuhan bekerja sepenuhnya menurut otoritasnya, Tuhan mampu bekerja melampaui akal pikiran manusia, mampu bekerja melampaui yang namanya hukum alam. Ketika alam berkata tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan kita itu mungkin. Haleluya. Masalahnya, adakah kita bersabar? Apakah harus seperti Sarah oleh karena ketidaksabarannya sehingga menjadi kesusahan sampai pada sekarang ini? Adakah kita sabar duduk di kaki Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, menantikan jadwal dari Tuhan untuk bekerja dinyatakan Tuhan? Tetapi saya juga banyak menyaksikan bagaimana anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang di dalam kehidupannya Tuhan menyatakan kuasanya, sehingga anak Tuhan atau hamba Tuhan tersebut memperoleh mujizat demi mujizat, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, keberuntungan demi keberuntungan, karena mereka bersandar kepada Tuhan walaupun situasi sulit dan rasanya tidak mungkin, tapi Tuhan menyatakan mujizatnya. Haleluya. Bahwa apa yang ada ini diciptakan Tuhan hanya dengan berfirman. Konon lagi segala sesuatu yang kita rancangkan, yang kita inginkan, konon lagi hanya sebatas berkat janjikan Tuhan, terlalu gampang untuk digenapinya, Bapak Ibu. Masalahnya, adakah saya dan kita semua bersandar kepada Tuhan? Haleluya. Kita buka dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 11.
Saya bacakan buat kita semua. Yesaya 55 ayat 8 sampai 11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Bahwa Allah mengatakan, Tuhan mengatakan, ketika Tuhan berfirman, mencetuskan firman-Nya, maka firman yang telah dicetuskan Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, tapi akan berhasil sebagaimana Tuhan menyuruh firman-Nya tersebut. Tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan berfirman tentang jaminan hidup kita, bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan, bukan kecelakaan. Luar biasa bahwa Tuhan memiliki rancangan bagi kita, Bapak Ibu. Saya sangat tertarik dengan firman Tuhan ini. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Haleluya. Satu pembuktian bahwa Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, bahwa firman-Nya yang keluar dari mulutnya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, Bapak Ibu. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Tidak pernah sia-sia firman Tuhan, itu Tuhan katakan. Tetapi yang terjadi, ia akan melaksanakan apa yang ku kehendakin. Haleluya. Luar biasa. Wah, firman Tuhan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan Tuhan kepada firman-Nya. Dahsyat Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, dahsyat. Rancangan Tuhan bukan seperti rancangan manusia, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 94 ayat 11. Bahwa dikatakan di situ di Mazmur 94 ayat 11, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Sebagaimana Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, ketika Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai, dan Israel dibawa kaki Gunung Sinai, seakan-akan kehilangan arah karena pemimpin mereka naik ke Gunung Sinai. Seakan-akan mereka merasa tidak ada petunjuk, tidak ada pimpinan, tidak ada arahan, sehingga mereka merasa kehilangan pegangan, kehilangan sandaran, dan mereka mulai bersandar kepada pemikirannya. Akhirnya apa? Mereka memaksa Harun supaya dibuatkanlah yang namanya patung untuk mereka sembah, yang terbuat dari emas. Emas dikumpulin, dilebur, dituang membentuk anak lembu. Dan itu melukai hati Tuhan.
Dan rancangannya akhirnya sia-sia, sebagaimana Tuhan berkata. Ya, sia-sia. Bahkan itu menimbulkan murka Tuhan bagi mereka. Dan akhirnya ganjarannya apa, Bapak Ibu? Yang sampai ke tanah Kanaan Yosua dan Kaleb, yang orang dewasanya, ditambah anak yang terlahir sepanjang perjalanan mereka. Tapi orang dewasa yang keluar dari Mesir akhirnya mati binasa dalam peperangan. Kenapa mereka tidak bersandar kepada Tuhan? Itu juga terbukti waktu Israel diutus beberapa orang mengintai negeri Kanaan. Ketika mereka kembali kepada Musa, mereka memberikan laporan, Musa, kami melihat orang yang menduduki negeri Kanaan itu besar-besar, bagaikan raksasa. Kalau dilihatkan kepada diri kita, kita bagai belalang. Ketika mereka melihat tantangan itu, mereka kehilangan sandaran kepada Tuhan. Berapa banyak orang Kristen ketika mereka melihat tantangan di depan mereka, mereka mulai memperkatakan hal yang negatif, hal yang kalah kepada diri mereka, karena mereka melihat tantangan yang ada di depan itu lebih besar daripada diri mereka. Bahkan mereka melihat tantangan yang ada di depan mereka itu lebih besar daripada keberadaan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka melihat tantangan, itu membuat mereka menjadi kabur dan tidak menyadari keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tentu hal ini juga menjadi hal-hal yang umum yang terjadi bagi setiap orang. Berapa banyak orang yang akhirnya tidak menyadari keberadaan Tuhan Yesus yang besar di dalam dirinya ketika melihat ada tantangan menghadang mereka di depan mereka. Mulai memperkatakan, oh aku ini siapalah, aku ini tidak ada pendidikannya, aku ini tidak ada sekolahnya, aku terlahir dari keluarga yang miskin, aku orangnya yang kurus. Berapa banyak orang akhirnya memperkecil dirinya di hadapan Tuhan karena mereka melihat masalahnya. Bapak Ibu, sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun raksasa masalah yang kau alamin, bahwa Tuhan kita Yesus lebih besar dari masalah tersebut, Bapak Ibu. Haleluya. Yosua dan Kaleb bilang, memang orang yang ada di negeri Kanaan besar-besar. Mereka tidak pungkirin. Tapi mereka berkata, walaupun mereka besar, Tuhan kita lebih besar. Tuhan kita lebih hidup. Tuhan kita ajaib. Kita akan habisi mereka. Kalau istilahnya bahasa Medannya secara pasaran, walaupun mereka besar-besar, kita giling mereka katanya. Gitulah bahasa gaulnya Bapak Ibu. Haleluya. Saya sangat tertarik dengan sikap respon bagaimana Yosua dan Kaleb bersandar kepada Tuhan ketika mereka menghadapi permasalahan yang sama dengan para pengintai yang lain. Mereka bersandar kepada Tuhan dan mereka yakin bahwa mereka bisa menggiling yang namanya masalah tersebut. Haleluya. Jangan buat rancangan dalam kehidupanmu menjadi sia-sia karena tidak bersandar kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sebagaimana bangsa Israel tadi tidak bersandar kepada Tuhan. Jangan buat demikian hidupmu tidak bersandar kepada Tuhan. Jangan kau gantikan penyembahanmu kepada Kristus ketika engkau menghadapi masalah apapun. Jangan gantikan keimananmu kepada Kristus ketika engkau berhadapan dengan permasalahan hidup tersulit apapun, Bapak Ibu. Karena kesulitan-kesulitan hidupmu
jauh lebih kecil daripada kebesaran-kebesaran Tuhan yang akan dikaryakannya bagimu Bapak Ibu. Rancangan manusia sia-sia. Sebagaimana Sarah juga istri Abraham tadi, memiliki rancangan yang lain, diberikannya hambanya untuk dikawini oleh Abraham, harap-harap dapat keturunan, dan harap-harap dari hambanya tersebutlah keturunan bagi mereka. Ternyata Allah tidak demikian rencananya. Tapi Allah ingin bahwa anak yang terlahir, yang merupakan anak perjanjian itu, terlahir daripada Sarah sendiri. Jangan kau gantikan pemikiran Tuhan di dalam kehidupanmu Bapak Ibu, yang akhirnya kau gantikan dengan pola berpikir kita sendiri yang kecil dan sempit tersebut Bapak Ibu. Haleluya. Amsal 19:21 berkata, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Haleluya. Sekalipun banyak rancangan di hati manusia, tapi keputusan dari Allah lah yang terlaksana. Contohnya kembali kepada Sarah tadi, Bapak Ibu. Ada rancangan dari Sarah memberikan hambanya atau pembantunya yang namanya Hagar tersebut untuk dinikahi si Abraham, harap-harap dapat keturunan. Rancangan Sarah demikian. Tapi rancangan Allah tidak demikian. Bahwa rancangan Allah, anak perjanjian tersebut harus terlahir dari rahim Sarah. Walaupun Sarah sudah tua dan tidak memungkinkan untuk melahirkan keturunan. Tetapi sebagaimana firman Tuhan, bahwa keputusan Allah lah yang terlaksana. Haleluya. Dan ketika Allah melaksanakan keputusannya, hukum alam tidak dapat menahan Bapak Ibu. Dan ketika Allah melaksanakan keputusannya, bahwa Tuhan sanggup melampaui yang namanya kemustahilan. Haleluya. Saya teringat waktu saya melamar satu perusahaan multinasional. Pada saat saya melamar tersebut, saya masih bekerja sebagai karyawan dengan posisi marketing di satu perusahaan distributor yang cukup besar di kota Medan. Lalu saya ingin melompat, coba-coba buat lamaran kerja ke satu perusahaan yang juga berskala nasional. Waktu saya melamar, saya masukkan ijazah saya, ijazah akademisi saya itu setara SMU atau SMA, Bapak Ibu. Lalu saatnya dipanggil oleh perusahaan untuk interview. Saya datang Bapak Ibu. Interview pertama selesai. Ya. Lalu waktu di kemudian masuk interview kedua. Di interview kedua, Bapak Ibu, dari sekian banyak lamaran, dan saya percaya dari sekian banyak pelamar, di interview kedua, sesi kedua itu, kandidat
Yang interview hanya tinggal 2 orang, saya dengan kandidat yang lain. Saya percaya bahwa kandidat yang lain itu yang mengajukan lamaran tentu dari akademisi yang mungkin juga ada D3, S1, bahkan saya percaya itu juga mungkin ada S2. Tetapi yang sangat mengejutkan saya, Bapak Ibu, di interview kedua hanya tinggal 2 kandidat, saya dan kandidat yang lain. Selesai interview kedua, baru masuk sesi ketiga, Bapak Ibu. Di sesi ketiga, saatnya wawancara dengan perusahaan. Yang pada saat itu, tinggal 1 kandidat. Yang kandidat tersebut adalah yang berbicara dengan Bapak Ibu saat ini. Saya berkata kepada Tuhan, bagaimana mungkin? Ini perusahaan multinasional. Tapi wawancara sesi terakhir yang ketiga, hanya tinggal 1 kandidat yang saya temukan di ruangan itu. Hanya tinggal saya sendiri. Ketika di pertemuan itu, pimpinan perusahaan berkata kepada saya, Bapak, Ibu, saya masih penasaran dengan Bapak. Bapak melamar ke perusahaan kami hanya melayangkan ijazah akademisi setara SMU. Tapi di interview pertama dan kedua saya melihat Bapak itu, saya merasa tidak yakin kalau Bapak batas tamatan SMU sederajat. Lalu saya berkata, memang saya SMU sederajat, Pak. Lalu dia bilang, kami siap terima Bapak. Bapak minta gaji berapa? Haleluya. Lalu saya pada saat itu, Bapak Ibu, berani mengajukan, kalau tidak salah 2 kali lipat di atas UMR yang ditentukan untuk wilayah Kota Madya Medan. Wow. Pemimpin perusahaan yang mewawancarai saya terkejut. Pak, apa Bapak tidak salah buat angka gaji yang Bapak inginkan? Ini cukup besar loh, Pak. Bila dibanding dengan ijazah yang Bapak miliki, dibanding dengan UMR Kota Medan. Saya tersenyum. Saya berkata, Pak, itu nggak salah. Lalu pemimpin perusahaan yang mencari saya berkata, apa dasarnya Bapak meminta gaji demikian besar kepada perusahaan ini? Saya berkata, Bapak Ibu, sebagaimana saya yakin menuliskan gaji saya kepada perusahaan ini, sedemikian yakinnya saya bahwa saya akan memberikan kontribusi kemajuan buat perusahaan ini. Apabila memang saya tidak memberikan kontribusi kemajuan buat perusahaan ini selama 3 bulan, saya siap diberhentikan atau saya mundur secara teratur. Lalu pemimpin perusahaan yang mewawancara saya geleng-geleng kepala, Bapak Ibu. Geleng-geleng kepala. Kenapa saya bisa berkata demikian? Maaf Bapak Ibu, ini bukan sesi kesombongan, bukan. Tapi bagaimana saya teringat waktu lampau, bagaimana saya bersandar kepada Tuhan. Saya berkata kepada pemimpin perusahaan itu, karena saya percaya penyertaan Tuhan kepada saya. Dan itu sudah terbukti ketika saya masih bekerja di perusahaan itu. Karena ketika saya melamar itu, saya masih bekerja. Ketika saya bekerja di perusahaan ini, saya merupakan marketing terbaik di perusahaan tersebut. Bahkan tulang punggung di perusahaan tersebut untuk pencapaian omset. Seorang anak Tuhan yang mampu bersaing dengan mereka yang lulusan akademisi. Ada S1. Beberapa kali perusahaan saya itu membuat lowongan kerja
Saya lihat S1, S2 mengajukan lamaran, mereka tidak dipilih, Bapak Ibu. Kembali tentang perusahaan tadi. Pemimpin perusahaan tadi berkata, "Pak, turunkan gajinya. Kami akan terima Bapak." Saya bilang, "Pak, segitu harga saya, Pak." Lalu pemimpin perusahaan mengatakan, "Turunkan lagi, Pak. Kami akan terima Bapak di perusahaan ini." Saya berpikir, kalau tahu juga saya bekerja UMR di perusahaan ini, ngapain saya pindah? Orang dari sini saya juga sudah di atas UMR. Saya pernah mencapai kenaikan gaji 2 kali setahun, Bapak Ibu. Kalau tahu juga saya kembali ke sini UMR, buat apa sih tinggalin di sini? Lalu saya katakan, "Pak, tidak bisa, segitu harga saya, Pak." Kalau memang tidak bisa dipenuhi, Pak, oke, hari ini kita tidak jodoh. Bapak Ibu, seorang anak Tuhan tamatan SMU, dikawal dari lantai 2 turun ke lantai 1 ke parkiran, Bapak Ibu, oleh pemimpin perusahaan yang besar. Pemimpin perusahaan tadi berkata, "Pak, kalau Bapak berubah hati, kami siap terima Bapak." Saya katakan, kalau angkanya juga segitu, saya tidak akan mau bergabung di perusahaan ini. Haleluya. Kenapa, Bapak Ibu? Karena saya punya Tuhan yang besar. Bagaimana Tuhan mengangkat saya di pekerjaan saya. Sehingga saya bisa berprestasi di perusahaan saya, Bapak Ibu. Bukan karena hebatnya saya, tapi bagaimana saya bersandar kepada Tuhan. Oleh karena saya bersandar kepada Tuhan, saya bisa melampaui banyak hal di dalam pekerjaan saya. Bahwa begitu juga Bapak Ibu kami dari Imaging Ministry ini. Dari kondisi yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan dari kalangan-kalangan sederhana, dipanggil Tuhan untuk melayani yang kadang-kadang kalau kami berpikir secara finansial kami, rasanya kami tidak mungkin melaksanakan misi ke daerah sana. Bahwa kami melaksanakan misi dengan dana swadaya. Tapi kami bisa melakukan tersebut karena kami bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Diberkatin semua Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, banyak rancangan manusia, tapi keputusan Allah yang terlaksana. Oleh karena itu, buatlah rancangan Tuhan di dalam kehidupanmu, Bapak Ibu. Ketika kamu melaksanakan suatu rancangan, bersandarlah kepada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan tentang Bapak Ibu. Tuhan mengetahui rancangannya tentang apa yang dirancangannya bagi saudara semua. Ya, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Haleluya. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, Bapak Ibu, bukan rancangan kecelakaan. Dan juga rancangan ini bagaimana? Rancangan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, haleluya. Rancangan Allah bagi saya, bagi Bapak Ibu, bagi semua para pemirsa adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan kepada saya, kepada kita semua hari depan yang penuh harapan. Luar biasa rancangan Tuhan.
Oleh karena begitu besarnya dan indahnya rancangan Tuhan bagi saya, bagi saudara, mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Jangan sandarkan hidupmu, Bapak, Ibu, dan saudara semua kepada rancanganmu menurut kapasitasmu secara manusiawi sepenuhnya. Tapi sandarkanlah apa yang telah kau rancangkan tersebut kepada Tuhan Yesus, supaya ketika engkau bersandar kepada Tuhan Yesus tentang apapun yang kau rancangkan dalam kehidupanmu, maka rancangan Allah itu akan terjadi bagimu. Karena firman Tuhan berkata, banyak rancangan manusia tapi rancangan Tuhan yang terjadi. Biarlah rancangan Tuhan itu yang terjadi bagi saya, bagi saudara, bagi Bapak, Ibu, bagi semua para pemirsa malam hari ini. Terlalu indah rencana Tuhan, terlalu indah apa yang dapat diperbuat Tuhan bagi kita, jauh melampaui akal pikiran kita dengan kapasitas pemikiran yang terbaik. Bahwa pemikiran yang terbaik itu, yang kita miliki itu nggak ada apa-apanya dibandingkan kapasitas Tuhan yang telah ditentukannya bagi kita, Bapak, Ibu. Tapi satu hal, sandarkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan menurut pemikiranmu. Ada waktunya bersabar menunggu janji Tuhan. Ada bagianmu untuk berdoa. Ada bagianmu untuk bekerja. Ada bagianmu untuk beriman. Ada bagianmu untuk tetap berkomitmen kepada Tuhan dalam kehidupanmu, Bapak, Ibu. Tentang apapun dalam kehidupanmu, Bapak, Ibu, bersandarlah kepada Tuhan. Jangan lepaskan keimananmu dari Tuhan Yesus, tapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Jangan menjadi bangsa Israel yang menggantikan imannya dengan penyembahan-penyembahan duniawi ini. Jangan gantikan imanmu, tetap bersandar kepada Tuhan. Perjalanan hidup yang mungkin terasa begitu tidak enak gersang sebagaimana bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Rasanya mungkin lama perjalanan masalah itu. Bersandar kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita semua sampai pada Kanaan atau sampai pada kemenangan, karena kita beroleh mujizat dan kemenangan dari Tuhan dalam kehidupan kita atas apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, demikian pelayanan kami dari Pajak Imaging Ministry Medan. Kami berdoa, biarlah semua Bapak, Ibu, dan semua yang menyaksikan malam hari ini diberkati lewat pelayanan kami ini. Demikian firman Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya menyaksikan acara kami. Dan tetap saksikan kami di malam-malam berikut. Atas kesempatan Bapak, Ibu yang menyaksikan kami malam hari ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.